Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nana, hari ini kita mulai lagi belajarnya. Jangan lupa sebelum belajar, anak-anak ibu sarapan pagi terlebih dahulu, siapkan alat tulisnya, dan jangan lupa untuk membaca doa sebelum belajar. Nah, karena kita masih dalam keadaan dalam masa pandemi COVID-19, tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jaraknya. Baiklah, hari ini kita masih belajar di dalam tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 6, masih bersama dengan Ibu Vinda Novelia Fitri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar dan cerita, siswa dapat menggali informasi berkaitan dengan pertanyaan apa dan bagaimana. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, dengan berlatih, siswa dapat menyanyikan lagu bertangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, ayo anak-anak ibu, ikuti pembelajarannya dengan baik ya. Oke nak, coba anak-anak ibu sekarang amati gambar yang ada pada layarnya. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya benar, ini adalah gambar sebuah keluarga. Nah, coba anak ibu perhatikan, anak yang memakai baju merah ini adalah Lani. Nah, sementara ini adalah Ibu Lani dan ini adalah Ayah Lani. Mereka sedang duduk di teras rumahnya. Nah, ternyata gambar ini punya ceritanya loh anak-anak. Nah, ceritanya bisa anak-anak ibu buka buku temanya halaman 45. Atau silakan anak-anak ibu dengar cerita yang akan ibu bacakan ini ya. Suatu sore, Lani bersama ayah dan ibu sedang duduk di teras. Teras rumah mereka menghadap taman di depan rumah. Di taman itu tumbuh aneka tanaman bunga. Di sudut taman juga tumbuh pohon mangga. Suasana di teras rumah terasa sejuk. Tiba-tiba Lani terbatuk-batuk. Lani mencium bau asap. Kelihatannya seseorang tengah membakar sampah daun-daun yang belum kering. Asap sampah yang dibakar itu begitu pekat. Udara jadi tercemar asap. Nah, itulah cerita mengenai gambar ini. Nah, berdasarkan gambar tadi, ternyata kita bisa menyimpulkan bahwasanya ada orang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. Nah, pembakaran sampah itu bisa menimbulkan asap tebal. Udara tentu menjadi tercemar oleh asap tersebut. Banyak orang jadi batuk-batuk akibat menghirup asap itu. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas pertama kepada anak-anak ibu. Apa itu? Yang pertama, menurutmu bagaimana tindakan orang yang membakar sampah itu? Yang kedua, apakah dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Jika tidak, apa akibat dari tindakannya itu? Nah, tuliskanlah pendapatmu. Nah, silakan anak-anak ibu kerjakan 2 jawaban dari tugas ini di buku latihannya. Alhamdulillah tugas pertamanya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan belajar dengan materi tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, silakan anak-anak ibu simak dengan baik penjelasan ibu ini ya. Bentuk jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang pertama adalah
Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat. Nah, sebagai contoh, membuat peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam. Peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam tersebut hendaknya dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat sebagai tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang kedua adalah menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan warga masyarakat. Dalam menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan warga masyarakat, hendaknya warga memiliki prinsip dasar yang harus dimilikinya, seperti saling mengasihi antar sesamanya dan tidak menonjolkan perbedaan yang ada. Nah, contoh dari menjaga dan memelihara rasa persatuan ini adalah hidup rukun dengan semangat kekeluargaan, menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama, dan mengadakan kerja bakti atau bakti sosial di lingkungan masyarakatnya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang ketiga adalah meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Solidaritas atau rasa kesetiakawanan sebagai warga masyarakat terus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi saling membantu, saling peduli, bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah, baik secara keuangan maupun tenaga. Nah, contoh meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat adalah kerjasama atau gotong royong. Gotong royong merupakan suatu bentuk tolong-menolong yang berlaku di daerah pedesaan di Indonesia. Berdasarkan sifatnya, gotong royong terdiri atas gotong royong yang bersifat tolong-menolong dan bersifat kerja bakti. Gotong royong dilakukan untuk menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Nah, sekarang gotong royong tidak hanya dilakukan di daerah pedesaan, tetapi di daerah perkotaan juga gencar dilakukan oleh masyarakatnya. Bentuk atau jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang keempat adalah menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan. Secara harfiah, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan. Diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok, biasanya kelompok minoritas, secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asalnya, ras, negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia. Nah, seperti yang anak ibu ketahui, bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam bentuk budaya. Itu berarti dari Sabang sampai Merauke memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, ibu harapkan anak-anak ibu tidak boleh menerapkan sikap diskriminasi ini atau perbedaan ini di dalam kehidupan sehari-harinya. Kita sebagai warga masyarakat harus tetap bersatu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua, yaitu negara Indonesia. Bagaimana Nak? Sudah paham dengan materi mengenai jenis-jenis tanggung jawab sebagai masyarakat? Nah, anak-anak ibu juga bisa membaca penjelasannya di dalam buku tema halaman 46 sampai 49. Oke, selanjutnya ibu akan memberikan tugas yang kedua. Tugasnya adalah tuliskan dan jelaskanlah jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Silakan anak-anak ibu tuliskan di dalam buku latihannya ya.
Alhamdulillah tugas kedua sudah selesai. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, kemarin kita sudah belajar mengenai tangga nada diatonis minor dan tangga nada diatonis minor. Anak-anak ibu sudah paham kan apa itu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor? Nah, selanjutnya ada tugas yang akan ibu berikan kepada anak ibu. Ini merupakan tugas ketiga. Apa itu tugasnya? Nah, praktikkanlah atau nyanyikan sebuah lagu. Lagunya adalah lagu kebangsaan yang bertangga nada diatonis minor dan sebuah lagu kebangsaan yang bertangga nada diatonis minor. Silakan anak-anak ibu nyanyikan lagu ini, buatkan dalam bentuk video dan kirim kepada ibu wali kelasnya ya. Alhamdulillah nak, untuk hari ini kita sudah selesai belajar. Nah, anak-anak ibu tetap ya ulangi kembali pembelajarannya bersama orang tua di rumah. Dan tetap pesan ibu jaga kesehatan dan kebersihannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.